Hello guys, selamat datang di channel Stargazing. Kali ini bersama saya Erwin Darto. Saya akan membahas beberapa soal mengenai limit trigonometri yang akan saya tulis di papan tulis ini sebentar lagi. Nah, jadi tanpa memperpanjang segala hal, saya akan langsung turun dan mengerjakannya untuk kalian ya, supaya paham. Nah, pertama kita dapat soal ini yang namanya lim x mendekati 3 untuk tan dikali 3 per x pangkat 3 dikurang 27. Nah, bagaimana caranya ini kalau kalian bertanya? Ini pertama gampang dulu. Lihat dulu ininya. Lihat dulu apa polinomialnya ini. Ini bisa dibagi dengan cara penghasilan menghasilkan seperti ini sehingga bisa disusun seperti begini. Supaya hasilnya adalah demikian. Nah, ini karena ada petunjuknya 3 dikurang x dan x mendekati 3, maka kita tahu petunjuknya adalah supaya nolnya hilang. Supaya nolnya hilang itu bisa dikalikan dengan x per 3, yaitu di sini kita tulisnya 3 dengan cara formel. Maka kalikan, tambah, kalikan, selesai. Maka ini menghasilkan, maka kita tahu bahwa x pangkat 3 dikurang 27 dibagi x kurang 3 sama dengan x kuadrat tambah 3 x tambah 9. Maka bisa kita sama dengan di sini. Tan 3 dikurang x per x dikurang 3 kali x kuadrat tambah 3x tambah 9. Nah, selanjutnya adalah kita perhatikan ini tan dikali 3 per x dengan x kurang 3 ini. Nah, ini karena nilainya ini berlawanan, maka ini akan menghasilkan persamaan negatif. Dari mana kita tahu negatif? Dari mana kamu yakin kali? Ya karena ada sifat trigonometri itu untuk limit trigonometri tan a per b itu menghasilkan a per b. Jadi aman-aman saja jika kita menurunkannya menjadi negatif 1 per x kuadrat ditambah 3x ditambah 9. Nah, karena ini tidak menghasilkan 0 per 0, hasil 0 per 0 lagi, maka bisa kita langsung substitusikan, yaitu sehingga menjadi negatif 1 per 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 9 sama dengan negatif 1 per 27. Selesai itu soal pertama. Nah, selanjutnya adalah soal kedua. Limit x untuk pi mendekati 4 untuk sin kuadrat 2x dikurang 1 sin x dikurang cos x kuadrat. Pertama yang harus saya jelaskan di sini adalah kita bagi dulu supaya kalian paham. Kita bagi dulu itu, pecah dulu itu pangkatnya supaya kalian paham. Sehingga sin x dikurang cos x dikali sin x dikurang cos x. Lalu sin kuadrat 2x dikurang 1. Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah kalikan dengan negatif 1 supaya bisa dihubungkan dengan konsep trigonometri lainnya, yaitu saya ubah seperti itu, bukan sin kuadrat 2x per cos x bukan sin x kali sin x bukan cos x. Nah, negatifnya cuma berlaku untuk salah satu persamaan, jadi saya pakai yang pertama saja untuk memudahkan. Nah, selanjutnya 1 dikurang sin kuadrat 2x itu bisa disamakan menjadi cos kuadrat 2x karena cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Tidak peduli, asalkan x-nya itu sama, maka hasilnya pasti 1. Nah, cos 2x. Nah, kita lihat ini lagi. Cos kuadrat 2x sama dengan cos 2x dikali cos 2x. Cos 2x itu juga bisa didefinisikan sebagai cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Tapi karena ini ada pangkat, maka persamaan ini juga harus dipangkatkan sehingga mengikuti hasil ini, maka jadi lim x mendekati pi per 4 untuk begini, cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x kuadrat per cos x kurang sin x kali sin x kurang cos x. Oke? Nah, untuk memudahkan lagi, saya pecahkan bahwa kalian
Ini lim X mendekati I per 4 cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X dikalikan dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos X dikurang sin X kali sin X dikurang cos X. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah membaginya pembagian aljabar. Kenapa? Karena ini A kuadrat dikurang B kuadrat dibagi dengan A kurang B, hasilnya adalah A tambah B. Jadi aman-aman saja kalau kita menuliskan cos X ditambah sin X. Nah, perhatikan ini juga bisa berarti dengan sama, tapi ini maksudnya B kurang A. B kurang A itu sama dengan negatif A kurang B hubungkan, ingat, negatif kurung A kurang B. Jadi ini hasilnya adalah negatif, dan negatifnya itu dibawa ke resultat ke hasil ini. Yang bisa kita ketahui adalah ya dari sini bisa sin X ditambah cos X, tapi kita ubah jadi negatif, sehingga hasilnya adalah negatif sin X kurang cos X. Nah, karena kita tahu ini sudah tidak menghasilkan 0 lagi, maka bisa kita substitusikan langsung nilai limitnya, sehingga limitnya hilang dan kita punya cos pi per 4 tambah sin pi per 4 dikali negatif sin pi per 4 dikurang cos pi per 4. Maka hasilnya adalah akar 2 per 2 tambah akar 2 per 2 dikalikan dengan negatif akar 2 per 2 kurang akar 2 per 2. Maka ini hasilnya adalah akar 2 dikali negatif akar 2 sama dengan negatif 2. Selesai untuk soal kedua. Nah, demikianlah hasil dari pembahasan saya mengenai limit kali ini. Kiranya ya soal-soal ini membantu kalian semua dalam memahami limit trigonometri. Ya, sebagai salah satu cabang dari matematika, kalian tidak akan pernah bisa sepenuhnya mempelajari matematika. Jadi kalian hanya bisa terus belajar dan belajar supaya kalian bisa semakin memahaminya. Nah, oke, begitulah kata-kata dari saya untuk sekarang. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik, dan mohon maaf jika saya ada beberapa kesalahan di sana dan di sini. Demikianlah akhir dari video saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton video-video lainnya.